Ada bekicot bernama Grande, dia menantang ini bang. Dengan berani boleh. Bahas apa kita? Sejarah kekristenan gereja gitu. Dan dia mengatakan Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa adanya Bible. Mati meja. Ini lawak dari mana lagi? Apa hubungannya? Iya. Ya begini Bang Juma. Siap. Nabi-nabi orang Yahudi dimasukkan di dalam Al-Quran itu, dan mereka mau membunuh orang Yahudi dan Kristen. Ini ajaran apa ini? Ajaran sesat Quran kah? Hah? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Anda bicara pakai ilmu aja dulu dikit. Pakai ilmu. Gini. Bang Zuma, kita mau pakai ilmu nih. Anda punya podcast di Bang Untung, boleh kita bahas mengenai teos? Aduh, kok jadi melempar? Terserah apapun yang Anda kuasai, saya layani. Selama Anda masih bawa akal, diskusi pasti bagus. Pakai akal Zuma, tapi ya. Kita diskusi aja, karena saya mendengar Anda punya podcast dengan ini mengenai teos. Iya, boleh, silakan. Iya. Cuma di podcastnya Bang Untung kan bilang teos itu kan dewa kan? Betul. Emang bukan? Betul. Ya, Elohim bagus. itu apa, Bang Teos? Elohim itu di Septuaginta itu apa, Bang Teos? Bang Suma. Kalau Elohim itu gelar Tuhan, mereka menyebutnya Adonai, sama seperti ketika kami menyebut Tuhan kami ketika kami berdoa, Rabbana, Tuhan kami. Bang Suma salah dong. Gimana? Bang Suma tidak memahami Septuaginta, Bang Suma. Sabar dulu. Sabar dulu. Saya tanyakan Septuaginta saja. Bang Suma jawab saja, sabar dulu. Dalam Septuaginta, Elohim diterjemahkan dengan apa? Itu aja, Bang Suma. Elohim itu Tuhan dalam bentuk jamak dari kata Eloah yang tunggal. Elohim jamak. Iya. Keluaran 7 nomor 1. Musa pun disebut Elohim. Di Septuaginta diterjemahkan apa, Bang Suma? Theos. Terjemahkan Theos. Iya, Theos artinya apa? Elohim itu Theos kan? Nah, sekarang permasalahannya kenapa kitabnya Yahudi? Ya Allah. Sekarang begini. Elohim itu apa bahasa Indonesianya? Allah kan, Bang Suma? Siapa bilang? Anda Elohim, dari mana? Allah, Bang Suma. Ya, kalau Eloah iya. Dalam bahasa Indonesia berbeda dengan Elohim. Allah, Dengar dulu. Ketika Tuhan berfirman, kemudian di dalam Al-Quran kan sudah jelas tuh. Al-Quran kami menerangkan, wa min qablihi kitabun Musa imama wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanun Arabiyyan. Allah berfirman, sabar dulu, Anda masih belajar di sini. Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Musa menerima kitab namanya Taurat. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menjelaskan kitab Taurat itu menggunakan bahasa Arab, punya legalitas. Sekarang pertanyaan saya, sabar dulu. Anda masih status belajar. Dengar. Ketika kemudian di dalam kitab saudara Elohim diterjemahkan dengan arti Theos, itu legalitasnya apa? Silakan. Saya tanya Bang Suma. Ya, silakan Anda jawab. Kapan Septuaginta ditulis atau diterjemahkan dari Septuaginta? Abad ketiga sebelum Masehi, atas perintah Ptolemies II terhadap 72 rabi-rabi Yahudi. Iya. Pertanyaan saya, betul. Pertanyaan saya, kenapa semua gelar Tuhannya Bani Israel harus menjadi dewa? Jawab. Bang Suma, jadi Septuaginta diterjemahkan dari kitab Tanakh ke dalam bahasa Yunani. Iya, saya paham, saya ngerti. Diterjemahkan dalam Theos. Iya, betul kan? kenapa? Setuju, kenapa harus diterjemahkan nama Tuhan orang? Kenapa? Tapi di dalam kenapa? Pertanyaan saya, kenapa Tuhannya Yahudi harus dijadikan dewa? Itu loh pertanyaan saya. Bukan dijadikan dewa, diterjemahkan dengan buktinya Theos. Dijadikan menjadi Theos, Bung. Kamu sadar nggak bahwa Elohim, Eloah, itu terjemahan Yahweh, El Shaddai itu bisa disebut dalam bahasa Yunani pun bisa. Tapi kenapa harus diganti menjadi dewa? Hanya kepada penterjemah kemarin Septuaginta. Ya, maka dari itu Anda masih status belajar di sini. Masehi. Bang Zuma, itu belum ada Al-Quran, Bang Zuma. Lah, emang apa hubungannya dengan Al-Quran? Emang Al-Quran menyebut Theos? Adonai. Emang Al-Quran menyebut Elohim? Dalam Septuaginta, Adonai disebut apa? Septuaginta, semuanya larinya ke kurios. Emang kenapa? Yes,
Nah, terus apa permasalahannya? Yang saya pertanyakan, Bung, yang saya pertanyakan, kenapa Tuhannya Yahudi dipanggil dewa di dalam agama Anda? Itu loh pertanyaan saya. Tidak dipanggil dewa, itu adalah Allah. Dari mana? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Dari mana kok jadinya ke Allah? Theos artinya apa? Dan rasa kata Theos ini bagi pemilik bahasa itu rujukannya kepada siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya sembahan nenek moyang Romawi? Sekarang dalam bahasa Bang Suma, dalam Al-Quran, Allah atau Allah? Allah itu tajwid, makhraj. Allah atau Allah? Latinnya Allah. Jawab. Allah. Allah atau Allah? Allah. Allah atau Bang Suma salah. Allah itu makhraj huruf tajwid. Nahwu Arab. Tapi Latinnya adalah Allah. Sekarang permasalahannya adalah dari mana Kristen mencuri kata Allah ini? Ngaco. Jawab kemana-mana pasti. Pasti larinya kemana-mana. Pasti oleng. Pasti oleng. Ayo. Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Oleng. Kenapa oleng? Terjun dari Monas. Sudah dipakai. Iya, dari mana Kristen mendapatkan kata Allah? Belajar sejarah. Bahasa Latin Bang Zuma sekarang. Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Saya tanya Bang Zuma. Di Arab itu, orang-orang Kristen Arab itu memanggil apa, Bang Zuma? Mereka memanggil ilah. Bang Zuma, saya mendengar banyak sekali orang-orang di Arab terus memanggil Allah. Ya, orang dulu sebelum Islam datang mereka menyebut kata ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Saya melihat banyak orang-orang Arab itu di Arab, Cak Ayu. Sekarang permasalahannya dengar, kitab penjajah Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia? Bang Zuma tanya dulu sama terima kenyataan. Tanya dulu. Jangan kau menutupi hal kebusukan. Jangan menutupi kebusukan agamamu. Tanya dulu. Kitabnya orang Belanda ketika masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Saya tidak berbicara mengenai itu. Saya berbicara orang-orang Kristen Arab. Tidak ada hubungannya Kristen Arab dengan Kristen Indonesia. Tak ada hubungannya. Ketika Bible Belanda diterjemahkan, dengar. Ketika kitab Belanda diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu tidak dihadirkan satupun pakar bahasa dari Arab. Tidak dijadikan referensi buku-buku Arab. Kamu pakai ilmu apa ini? Kok kamu ngaco kali? Sekarang pertanyaan saya, dari mana asalnya kata Allah? Dari mana asalnya kata Allah? Dari mana asalnya kata Allah di dalam kitabmu? Nangis, tapi yang bagus adanya. Bang Untung, apa Bang Suma telah mengalihkan pendapat menurut enak perut aja? Teos dengan dewa-dewa. Iya memang Teos itu dewa. Teos itu apa? Coba aku tanya samamu. Bang Zuma, Elohim itu apa? Kok larinya ke Elohim? Elohim itu gelar Tuhannya orang Yahudi. Yang saya tanya Tuhannya Karisteng. Tuhannya Karisteng yang saya tanya. Asalnya adalah Theos. Pertanyaan saya, sumber kalau tidak ada ilmu kau ke gereja dulu, cium pantat pendeta, baru kau diskusi. Kau tak ada ilmu. Bang Suma sudah bilang. Kalau tidak ada ilmu, jangan kau tampil. Jangan kau tampil, jadi tertawaan orang banyak. Jangan kau tampil kalau ilmumu masih secupil. Bang Suma telah merasa jauh sekali. Pertanyaan saya dulu, kutanya dulu samamu. Tuhannya orang Yahudi. Elohim dalam Septuaginta. Bang Suma sudah menyetujui Septuaginta diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kau diam atau kau turun. Aku nggak suka sama orang yang stupid tapi banyak bicara. Nggak suka saya sama orang bodoh tapi sombong tak ada ilmu. Kau harus belajar dulu sejarah nenek moyang Romawi Yunani sebelum mereka mengenal kitabnya Yahudi. Pelajari dulu nenek moyang agama kau itu penyembah Theos. Theos itu apa? Definisikan dulu saya Theos. Pelajari justru Theos dalam bahasa Yunani 300 tahun sebelum Masehi. Bang Sumaya sudah keluarkan dari mulut Bang Suma sendiri. Oke, sekarang orang Roma Yunani. Oke. Sekarang orang Roma Yunani terlepas dari hasil curian dari Yahudi. Kutanya dulu samamu. Nenek moyang Romawi Yunani. Kalau kita mau berdebat aku tidak suka sama orang bodoh yang sombong, ngerti kau? Curang ya. Kau turun. Saya tidak turun. Kau panggil Paulus hadapi saya.
Kalau orang sombong tapi bodoh, goblok, bahlul kayak kau diskusi aja sama babi. Jangan sama saya. Nah, siapa yang cerdas dari kalian? Silakan hadapi saya. Jangan kayak orang tolol bahlul yang sombong. Begini. Nah, silakan. Aku tertarik dengan kata Allah, Bang Juma. Sekarang Ya, pertanyaan saya silakan. begini. Kalau si sembahanmu itu bernama Allah, apakah Allahmu itu ada di abad ke-7, Bang Juma? Jawab. Ini pertanyaan orang bodoh. Bodoh karena selalu makan babi dan makan anjing. Dia nggak Jadi terima. otaknya kayak Dia nanti gorila. pakai orang Maaf, Yahudi. maaf. Orang Yahudi nanti Kayak nih. gorila. Kau otakmu itu pertanyaanmu Nah, kayak otak gorila. Dibawa gorila malah. Hancur kau, nggak bisa jawab kau itu. Nggak terima kau kan? Allahu la ilaha Oke, illa saya akan huwal hayyul mengikuti. qayyum. Kamu Gini, banyak aku bicara, akan- kau turun. Aku tidak suka orang yang banyak bicara tapi bahlul. Saya tidak akan menggunakan Turun, Allah. kau ke gereja sana, kau ke gereja, mengaku cium Tuhan pantat itu ada di pendeta, atas. jilat anusnya supaya kau bisa waras. Pertanyaanmu itu tidak rasional. Allah yang kami sembah itu adalah ilah Isa, ilah Yakub. Yang harus kau pertanyakan itu Yesus. Nanti dia jadi Tuhan ketika dia datang menghantui Paulus. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, murid aslinya, dia bukan Tuhan. Tapi ada makhluk halus yang datang kepada Paulus ngaku Yesus, baru dia jadi Tuhan. Abad keempat baru dilantik jadi Tuhannya orang Roma. Saya nggak suka orang kalau banyak bicara tapi berisi tak apa. Tapi kalau sudah banyak ngomong tapi otak nggak ada isinya, ya saya nggak suka. Diskusi itu pakai otak, pakai akal. Jangan cuma modal mulut. Pakai otak itu kita berdiskusi. Ya terang aja, kalau sudah tersudut saya diturunin, saya di mute. Saya kan tanya kamu, Bodat. Saya tanya samamu, Bodat. Oke? Nenek moyangnya Ya, orang siapa yang Roma. budak kamu, Zumat? Bodat, Itu kan Bodat, ada kasar, Bodat, dengar, katanya dengar, kita Bodat, kasar. Bodat, monyet Bali dengarkan. Nenek Tuh, budak moyang kan kasar, Romawi itu. Enggak apa-apa. Kalau gitu Kok saya kasar. bicara bukan dengan manusia kok. Di Islam gitu kasar kan kalau kalah. Ya udah kau turun. Monyet turun. Ah, bagus. Kalau kau berbicara berkualitas tak apa-apa. Saya cuma nanya, nenek moyangnya orang Romawi Yunani, mereka sembah Theos. Theos itu apa? Itu loh pertanyaan saya. Jangan kau bawa-bawa Tuhannya Yahudi dulu. Selesaikan dulu Tuhannya Romawi. Theos itu apa? Sebelum mencuri terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, Roma Yunani nenek moyangnya menyembah Theos. Theos itu apa? Itu dulu yang kalian selesaikan. Menurut tradisi Romawi Yunani, Theos yang mereka sembah itu apa? Tuhannya Yahudi masuk ke dalam kitabnya orang Roma kan nanti abad keempat. Abad keempat baru disatukan kemudian. Setelah dikoreksi, telah direvisi, dicocokkan dengan kitab kanon, baru dikawinkan kitab itu menjadi satu clipping. Pertanyaan saya, Roma Yunani pada saat mereka menjajah Yerusalem, sembahan mereka bernama Theos. Theos itu apa bagi orang Roma Yunani? Jawab. Iya, tapi Theos yang ada sama kami itu Theos dari Ibrani yang sudah dijelaskan Nah, tadi. ini coba. Di sini belangnya kalian. Hey, orang Yahudi Dengar menyebut dulu. Tuhan mereka dengan sebutan Eloah, Elohim, Adonai, El Shaddai, Sefaot. Itu Tuhan Yahudi. Tuhannya orang Roma Theos. Sembahan yang berbeda antara Eloah dan Theos itu adalah sembahan yang berbeda. Orang Kristen ini menggabungkan antara Elohim dan Theos. Paham? Dengar dulu. Kapan Allah mau nongol? Kapan Allah mau nongol? Nongol abad keberapa? Nongol abad keberapa? Allah Ini mau yang pertanyaan nongol tadi. stupid. Kutanya samamu, pencipta alam semesta itu kapan nongol? Pada saat ngeden Maria, nongol dia. Melalui selangkangan, nongol. Ini pertanyaan orang bodoh.
Tapi kan nyesal ketika dikejar pertanyaan kabur, nanya Alkitab jago. Bukan kabur Johan, waduh itu kena report Bang Juma. Ini asbak Bali, udah tahu dia report. Kena report dia. Jadi gini, Bung, kalau Anda bertanya tentang Allah nongol, itu tidak cocok. Karena Tuhan kami itu tidak pernah dilahirkan. Gini maksudnya Pak. Yang harus saya tanya itu Tuhanmu yang lahir jadi manusia. Itu yang perlu dipertanyakan. Sejak kapan Tuhanmu itu ada? Sementara Tuhanku huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu Tuhanku. Jadi jangan kamu memperbodoh diri. Siapkan dulu materi keilmuan Anda, baru berdiskusi. Ini pertanyaan kayak orang SD kelas 2. Itu pun tidak naik kelas, sudah 6 tahun tinggal kelas. Teman-temannya sudah kuliah, dia masih kelas 2 SD. Yang perlu ditanya itu, sejak kapan Tuhanmu nongol? Ya sejak ibunya ngeden ibunya, baru nongol ya. Selamat pagi dunia. Nah itu Tuhanmu. Kau tanya pertanyaan yang bahlul itu ke saya. Harusnya pertanyaan itu ke kamu. Sejak kapan Tuhanmu nongol ke bumi? Sementara Tuhan tidak mensifati itu. Tuhan kok nongol? Apa kau pikir tuyul apa? Jadi kalau berdiskusi itu Bung, berdiskusi itu yang ilmiah, yang punya nilai positif untuk kita semua. Bertanya yang berbobot. Gitu loh. Ini pembahasannya pembahasan teos bukan? Nah, pertanyaan yang tadi yang harus diselesaikan oleh Kristen yang ngaku sejarawan, ngaku entah apa-apanya ilmunya. Pertanyaannya, orang Roma Yunani ini Tuhan yang mereka sebut teos itu siapa? Siapa teos itu? Elohim. Wah itu menurut Kristen. Yang saya tanya ya Romawi Yunani. Bukan Kristen. Kalau Kristen ini kan agama yang mengkawinkan antara tauhid dan pagan. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya Romawi Yunani. Atau yang paling mendekati. Pada saat Roma menjajah Yerusalem, Yesus hidup mengajarkan menyembah kepada Elohim. Romawi, Pilatus dan seterusnya mengajarkan menyembah kepada Theos. Berbeda sembahan mereka. Pertanyaan saya, saat itu orang-orang Roma menyembah Theos. Theos ini siapa? Jangan kau bilang Tuhannya Yahudi. Ayo, ada nggak yang bisa jawab? Theos ini siapa menurut orang Roma Yunani? Sebelum mereka mengkawinkan ajaran tauhid Yahudi dengan ajaran pagan Yunani. Jawab saya. Theos itu siapa bagi orang Roma Yunani? Jangan kau nyebrang ke Tuhannya Yahudi, jangan. Kucakar nanti matamu. Jawab. Hei, Martinus. Dibuka mionya, Johan, dibuka mionya, Johan. Ini kalau dikerasin nanti dibilang kita hujat. Pertanyaan saya sederhana loh. Siapa Theos yang disembah Romawi ini? Main diturunkan lah. Saya mau tanya doang tadi masalah Allahnya si Juma ini loh. Selesaikan Theos dulu. Theos itu kan lebih dulu datang. Hey, gini Bang Juma. Theos itu dulu selesaikan. Theos itu siapa bagi orang Roma? Theos itu kan dia sembahan bagi orang Roma. Tapi siapa itu? Siapa itu? Gini loh. Siapa itu? Nggak tahu siapa itu. Apakah gini Bang Juma. Kalau dikatakan Theos itu apa namanya? Harusnya itu pertanyaan saya karena itu kan narasi Bang Juma. Ya. Tapi yang Theos tahu itu pasti siapa? Theos, gini loh, makanya dengar dulu. Yang pasti Theos di kami itu yang bernama Yahweh ya Bang Juma. Kok jadinya ke Tuhannya Yahudi? Siapa? Kenapa ke Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi bukan Theos. Makanya aku jelasin gini.
arti dari teos itu sudah ada, tapi di kitab itu kita tidak berbicara mengenai arti kata atau peralihan kata, bukan. Kita sedang berbicara tentang Tuhannya Romawi yang mereka sebut dengan sebutan teos itu siapa? Mana itu? Kalau Tuhannya Romawi setahuku ya mana aku tahu katanya. Bukan Yotevave yang mereka sembah, Bang Juma. Bukan Yotevave kan? Bukan Yotevave kan? Ini. Iya kan? Kenapa Yunani ada pakai kata teos Alkitab kami? Benar, itu artinya kan sesembahan. Ya, itu sembahannya siapa tuh? Gini, contoh siapa gini, yang mereka sebut kemudian dengan teos itu siapa? Kasih bocoran mau. Nama teos orangnya Yunani orang Romawi siapa? Harusnya aku bertanya, Bang Juma. Aku nggak ngerti itu siapa teos mereka. Kalau teos saya ya bernama Yotevave gitu loh. Nah itu Tuhannya Yahudi itu. Iya, itu Tuhannya Yahudi. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Hei, Bung. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi, Bung. Jangan. Jadi gini, Tuhanmu itu namanya teos. Gini, biarpun kami pakai teos, itu merujuk ke sesembahan dengan makna yang berbeda udah Bang Juma. Bukan begitu cara penilaiannya. Teos itu oknum. Gini, Bang Juma. Saudara, Yesus itu teos itu oknum sembahan orang Roma. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu laisa kamitslihi syai'. Setuju gini Bang Juma. Oke, Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak menjadi makhluk. Yang teos ini siapa? Iya, tahu. Moderatornya gini, takut banget ketemu gurunya loh. Mainmu, makanya jangan ngomong terus ya. Biar Bang Juma tahu nih, gini. Sama dengan kata gini Bang Juma, debata. Aku jelasin dulu ya, dalam orang Batak kan debata. Sebelum ada Kristen ke orang Batak itu, kata debata ini udah ada Bang Juma. Iya, debata ini ditujukan kepada siapa oleh mereka? Iya, itu merujuk ke sesembahan. Jadi makanya dengar dulu biar Bang Juma langsung ngerti nanti. Nah, debata ini sudah dipakai orang Parmalim. Kristen belum ada dong Bang Juma. Terus apa? Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Batak pakai kata debata, tapi bukan lagi merujuk ke sembahan orang tadi, tapi ke mana? Ke Allah Bapa gitu loh Bang Juma. Itu sama halnya dengan kata teos tadi. Dipakai kata itu tapi kalau itu yang Anda permasalahkan, saya pun tidak membantah itu. Saya tidak membantah. Yang saya bantah di sini adalah Elohim menjelma menjadi manusia lalu mati dibunuh manusia. Itu sudah bukan Tuhannya Yahudi tuh. Bang Juma Alamak, yang saya pertanyakan teos ini, teos juga diajarkan kemudian di Trimurti, paham? Trimurti juga ada teos. Ya dengan paham oneness, itu yang bingung Bang Juma. Ngapa larinya ke Kristen orang ini? Kamu itu nggak paham maksud saya. Kamu nggak ngerti masalah teos ini. Teos itu sudah ada dalam bahasa Yunani. Saat kami menggunakan teos bukan makna. Teos ini merujuk bukan merujuk kepada Tuhannya Yahudi. Yotevave gitu loh Bang Juma. Itu aja nggak. Kamu jangan mengklaim Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak ada mengajarkan makan babi, makan anjing. Jangan kau bawa. Alamak. Tuhannya Yahudi itu mengajarkan bersunat. La haula wala quwata illa billah. Tuhannya Yahudi mengajarkan ibadah hari Sabtu, sahabat. Agamamu ini hari Minggu, Sandai, ada hubungannya dengan Theos, ada hubungannya dengan Diaus, Zeus. Kenapa kalian itu pura-pura nggak tahu? Alamak. Siapa Theos ini? Jawab aja. Zeus. Kok jadi pura-pura pikun? Kalau yang sekarang yang kalian maksud Theos, Bapa itu merujuk kepada Tuhannya orang Yahudi. Oke. Karena kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Tapi ingat, rasa daripada Septuaginta dari kitab Tanakh ini itu dicocok-cocokkan dengan kitab kanon dan surat Paulus yang merujuk kepada penyembahan kepada Triteos. La haula wala quwata illa billah. Kenapa pura-pura nggak tahu agnostos theos, dewa yang tidak dikenal? Kenapa nggak mau menjelaskan itu? Orang Roma, orang Yunani kuno menyembah dewa namanya Zeus.
kemudian berinkarnasi menjadi Hercules. Nah, kenapa nggak jelasin itu? Karena konsep ini nantinya akan digabungkan pada abad keempat. Disatukanlah kitabnya Yahudi, disatukanlah Septuaginta dengan kitabnya Kristen menjadi satu clipping. Disatukan, dikawinkan kitab itu. Lahirlah Katolik. Sembahannya siapa? Manusia yang mati digantung di atas pohon, yang adalah reinkarnasi daripada Theos. Theos itu siapa? Siapa Theos? Jangan kau nyebrang ke Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak pernah berinkarnasi, tidak pernah mati, tidak pernah jadi bayi. Tuhannya Yahudi yang pernah menjadi manusia ya Zeus. Alamak, susah kali lah. Makanya kami umat Islam marah besar. Kalian menggunakan kata Allah. Marah besar. Marah besar kami. Kami nggak setuju. Karena sejatinya yang kalian sebut Theos itu, yang kalian sebut dewa itu, ya itu merujuk kepada sembahan-sembahan orang Roma Yunani. Ketika agama Katolik resmi menjadi agama kekaisaran, agama kerajaan, apakah mereka masih menyembah sembahan nenek moyang mereka? Tidak. Mereka menggantikannya dengan apa? Yesus. Makanya mereka ibadah hari Minggu. Kenapa mereka ibadah hari Minggu? Ya untuk menghargai hari dewa matahari. Ya kalau nggak ada ilmu janganlah naik di komal-komal kayak begini. Malu saya sebagai saudara sebangsa setanah air pada kalian. Pelajari dulu mitologi Yunani, dewa Yunani, sembahan Romawi kuno, kekristenan di Roma awal mula. Pelajari itu dulu supaya kalian itu nyambung. Makanya tak ada benang merah yang bisa kita jadikan sebagai jembatan antara ajaran Yesus bertauhid satu Tuhan dengan ajaran Kristen mula-mula. Makanya kalau Anda melihat dengan kacamata ilmu ya, bukan doktrin, Anda lihat di dalam sejarah gereja mula-mula, Anda pasti akan tahu Markus ditulis tahun 64 sampai 67 Masehi. Menurut Agustinus dari Hippo, gereja mula-mula, bahwa Markus ini ditulis oleh orang yang bernama Matius. Kemudian kitab Matius Anda itu kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula yang diperkirakan di antara tahun 130 Masehi. Ada yang menduga bahwa buku Matius itu ditulis pada tahun 66. Salahnya apa? Salahnya itu sudah pasti bukan ajaran Yesus. Apa? Gimana? Quranmu nanti ditulis di zaman Utsman. Oke. Kata siapa? Kata siapa? Mana Quran? Kata siapa ditulis pada zaman Utsman saja, bukan ditulis pada zaman Rasulullah. Kata siapa? Kutanya dulu samamu. Kata siapa? Mushaf Al-Quran itu sudah ada zaman Rasulullah. Dibakar. Udah dibakar. Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Mushaf Quran Muhammad sudah yang di perapa kurma, yang ditulis di kulit. Kutanya samamu. Al-Quran itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Jawab. Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Nabi Muhammad bukan? Buku Markus keluar dari lisannya siapa? Buku Lukas keluar dari lisannya siapa? Buku Roma, Galatia, itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran itu keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di
diajarkan 22 tahun Al-Quran itu betul-betul diulas. Menjadi kajian siang dan malam 24 jam. Disaksikan oleh Allah dan juga malaikat Jibril. Al-Quran digodok, disampaikan, diuraikan, ditafsirkan oleh Rasulullah. Dan dikaji, diamalkan, dipraktekkan. Dan kemudian disampaikan kepada umat Islam sejazirah Arab. Yesus, jangankan membaca perjanjian baru, menyebutnya saja tidak pernah. Jadi jangan kau banding-bandingkan. Jauh. Gak ada hubungannya. Perbandingannya itu beda kali. Ya, jadi itu yang Anda harus pahami. Bahwasanya bapak-bapak gereja sendiri yang menerangkan itu. Buku Petrus itu ditulis tahun 65 Masehi. Bahkan ada yang berkata ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Buku Yohanes tidak diketahui siapa penulisnya. Ditulis antara tahun 40 dan kitab Wahyu itu di atas tahun 100. Lukas diperkirakan ditulis tahun 80 sampai tahun 85 Masehi. Namun ada bapak-bapak gereja awal mula yang mengatakan ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Yakobus itu dituliskan tahun 47 sampai 48. Giliran aja, masa Yesusnya ada nggak menyebut buku-bukumu? Coba tunjukkan lisan Yesus yang berkata tentang buku Lukas, Markus, Matius, Yakobus, Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararam, Padale. Coba tunjukkan lisan Yesus menyebut itu di mana? Coba. Yesus adalah sumber firman. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus. Yang menjadi sumber firman adalah Yesus. Yang menjadi sumber firman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber Nabi Muhammad, pembukuannya adalah Kitabul Al-Quranul Karim. Sumber adalah Yesus, pembukuannya giliran. Pembukuannya Giliran sekarang, giliran dulu. Pada takut kamu aku kejar. Giliran. Silakan. Sekarang di Quranmu Asy-Isra 1, Muhammad berjalan dari Haram ke Aqsa. Ada Aqsa nggak di masa Muhammad? Ada. Aqsa nanti ada di zaman dinasti Bani Umayyah, zaman Khalifah ke-6 Al-Walid. Dia bangun Indonesia nanti ada tahun 1945. Gitu maksudmu? Sebelumnya ndak ada Indonesia gitu maksudnya? Lagi-lagi saya katakan kalau berdiskusi itu pakai akal, pakai logika. Anda sesama Kristen aja, kalau Anda tidak menggunakan logika, Anda dipijak sama sesama Kristen. Apalagi sama kami umat Islam, Anda jadi bubur basi malah. Ya, jadi kembali kepada tema kita ya, terkait dengan Theos. Theos itu sembahan Roma Yunani. Pada saat orang Roma berdampingan dengan orang Yahudi menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada siapa? Kepada siapa? Theos. Gak boleh Anda bolak-balikkan di situ. Gak boleh Anda kemudian bilang, oh enggak, kami Romawi menyembah juga Tuhannya Yahudi. Jangan mempermalukan agama Anda terlalu jauh. Cukup sampai sekarang ini seperti itu keadaannya. Ketika Romawi Yunani hidup berdampingan dengan Yesus menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah ilah Ishak, ilah Yakub ini sama dengan Theos yang disembah oleh Roma? Jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar pertanyaan kabur lagi.
Kabur. Iya Pak, itu ayamnya boleh ya dikasih makan dulu. Ya Bro Admin, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya silakan sebagai otennya santun Bro Admin ditanggapi. Apanya nih yang ditanggapi nih kalau pada saat Yesus menyembah, mengajarkan menyembah kepada ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub, Romawi yang nantinya menjadi Kristen mula-mula itu menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah sembahan Romawi dan sembahan yang diperkenalkan oleh Yesus ketika berdampingan mereka hidup? Karena pada saat itu masa kekuasaan oleh Gubernur Pilatus. Pilatus punya sembahan sendiri. Yesus juga punya. Pertanyaan saya, menurut saudara, apakah yang disembah oleh Pilatus dan yang disembah oleh Yesus itu sama atau tidak? Kalau Pilatus berbeda. Kalau Pilatus berbeda. Kalau soal Theos itu hanya bahasa saja yang dipakai. Berbeda. Nah, dengarkan itu Juan, berbeda. Berarti kekaisaran Romawi pada saat mereka kemudian menjajah Yerusalem, di sana ada Yesus, mereka memiliki sembahan yang berbeda. Pertanyaan saya, apa nama sembahan Romawi pada saat itu? Nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Eloah, Elohim, atau Theos? Bahasanya kan Romawi kan Theos. Theos. Kalau mereka berbicara mengenai Theos, itu merujuk kepada Tuhannya Yahudi atau Tuhannya nenek moyang Romawi? Kalau Romawinya bukan murid Yesus ya otomatis ke Tuhannya mereka sendiri. Kalau yang bicara itu murid Yesus misalnya ya, yang menggunakan bahasa Romawi ya berarti merujuk kepada Bapa. Begitu kan, itu hanya bahasa saja. Oke, itu bahasa saja. Ini bahasa spekulasi. Gitu, iya. Sekarang tunjukkan 12 murid Yesus, salah satunya yang diutus kepada Roma. Satu, namanya siapa? Ke-12 siapa ya? Enggak ada sih. Ya Paulus lah yang paling kelihatan. Oke teman-teman Kristen, ini saudara Bro Admin sudah membuka tabir rahasia. Tidak ada ke-12 murid Yesus ini salah satunya diutus ke Roma, kecuali Paulus. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan? Adakah Paulus di sana diutus, dipilih? Ya gimana Juan dan Bro Admin? Ya Paulus dipilih, tapi dia kan punya perjalanan sendiri toh. Oke, di mana Yesus memilih Paulus? Ya dia udah ada ceritanya sendiri toh Bang. Ya, di mana itu? Di mana Yesus memilih Paulus? Ya waktu perjalanan toh. Itu menurut pengakuannya Yesus atau menurut pengakuan Paulus? Menurut pengakuan Paulus juga, dan juga pengakuan ya menurut datanya orang Kristen begitu. Nah, dengarkan nih saudara-saudara Kristen. Jadi Paulus yang mengaku bersama Lukas kalau Yesus mendatangi Paulus yang bakal menjadi pengajar yang mengajarkan kalian menyembah kepada Theosnya Romawi dan Yunani. Jadi kalau Romawi itu punya dewa utama bernama Jupiter, dan kalau di Yunani itu punya dewa utama namanya Zeus. Mereka memiliki banyak kesamaan, antara Jupiter dan Zeus itu memiliki kesamaan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Setelah kemudian bangsa Afrika termasuk Mesir, kemudian termasuk Yahudi di Asia Barat, dikuasai oleh Romawi, bangsa Romawi ini masih tetap saja memuja dewa-dewa mereka. Ketika mereka menjajah Bani Israel,
Bani Israel menyembah kepada Elohim. Apakah Roma terpengaruh meninggalkan Theos, dewa mereka, menyembah kepada Tuhannya Yahudi? Tidak. Tidak. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan sembahannya Bani Israel. Tidak terpengaruh dengan sembahan yang diperkenalkan kemudian Asia Barat atau Timur Tengah. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan itu. Tetap saja mereka menyembah sembahan yang mereka kenal dengan dewa, Theos. Tak ada sambungnya, tidak ada nyambung-nyambungnya. Yesus tidak pernah mengajarkan orang-orang yang tidak bersunat. Yesus tidak pernah punya murid yang pemakan babi. Yesus tidak pernah memiliki murid itu, nggak pernah. Jadi ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, pada abad keempat, sembahan-sembahan mereka itu mereka kawinkan dengan sembahan Bani Israel. Lahirlah konsep Trinitas yang juga disadur dari Trimurti. Semakin jauh dari pengajaran Yesus. Lahirlah agama Katolik. Jadi Katolik ini berasal dari mana? Tahun berapa ada diresmikan Katolik? Katolik itu pertama kali di abad keempat kemudian. Itu yang Anda harus pahami. Sedangkan ajaran penyembahan terhadap Elohim, tahun berapa diresmikan? Siapa yang meresmikan? Ini pertanyaannya Apa kenapa yang ya? meresmikan? Apa yang kamu pertanyakan ini? Bung? Pertanyaan apa ini pertanyaanmu? Kalau Anda berbicara mengenai agama Katolik, saya sudah mengatakan bahwa itu di abad keempat, Kekaisaran Romawi kemudian menjadikan kerajaan mereka menjadi kepercayaan Katolik. Paham ya? Ya Bang Suma, jadi intinya mau apa nih? Kalau soal tradisi Romawi yang masih ada sampai sekarang, ya itu kan memang itu bukan rahasia lagi kan, itu kan sudah umum dari struktur gereja hierarki kita ambil dari tradisi Romawi, penggunaan bahasa Latin juga, ya kan, kemudian apalagi misalnya perayaan harinya juga itu kan dari tradisi-tradisi Romawi. Misalnya perayaan hari, simbol, arsitektur. Jadi mau apa nih? Mau apa yang difokuskan pembahasannya? Atau sesuai tema aja itu yang tulisan kuning? Ya itu dia maksudnya, kita pembahasan tentang Theos ini. Kristen yang pertama kali, Kristen senior itu kan Katolik, Bang. Awal abad keempat Masehi di kota Bethlehem, ketika kemudian Kaisar Romawi Konstantin Agung mengakui gereja secara resmi dalam bentuk Kristen Ortodoks. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Dunia tahu itu. Dunia paham dan ngerti itu. Nah, kemudian Romawi ini meninggalkan kemudian agama nenek moyang mereka, apakah seutuhnya, sepenuhnya? Atau masih mereka membawa-bawa ajaran-ajaran nenek moyang mereka dengan mengawinkan ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi Yahudi? Itu dulu. Karena tidak ada konsep Trinitas di dalam konsep nabinya orang Yahudi, tak ada. Termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nanti ketika Katolik berdiri, barulah kemudian ada yang disebut konsep Trinitas itu atau Tritunggal. Dari mana mereka dapatkan? Ya dari ajaran nenek moyang mereka sendiri. Makanya saya katakan, ketika kita berbicara mengenai Theos, Theos itu adalah sembahannya orang Roma sebelum mereka kemudian menerjemahkan kata Elohim ke dalam bahasa Septuaginta.
Itu Bang. Jadi Theos ini bukan Tuhan yang berdiri sendiri. Theos ini adalah sembahan orang Roma Yunani jauh sebelum Katolik didirikan, sebagai induk dari Kristen sebelum terpecah. Jadi jauh sebelum Katolik didirikan, sembahan mereka itu sudah Theos. Dan Theos sembahan mereka ini bukan Elohim. Maksudnya Bang Suma itu kata Theos ini seperti kata Allah dalam bahasa Indonesia. Nama Tuhan dalam bahasa Arab begitu. Seperti kata Allah ini nama, Theos itu nama gitu. Atau gimana? Nah, sekarang begini, orang Arab menyembah Allah. Apa yang mereka sembah ketika orang Arab menyembah Allah? Ada literasi. Enggak, kan itu kan nama Tuhannya dalam bahasa Arab orang-orang Islam. Nah, itu dia. Maksudnya Bang Suma itu mau ngomong Theos itu gitu, maksudnya cara kerjanya seperti itu. Atau Theos, gimana maksudnya? Begini Bang, Theos itu adalah dewa, sembahan Roma, sembahan Yunani. Ketika sembahan Romawi Yunani ini ada sebagai objek yang dituhankan, yang diibadahi Romawi Yunani, Bani Israel, nabi-nabinya mengajarkan menyembah kepada Elohim. Berarti sembahan Yahudi dan sembahan Romawi itu adalah berbeda. Yang satu menyembah dewa, yang satu menyembah Tuhan. Salah Bang Suma, tadi kan Bang Suma bilang kalau orang Romawi itu nama Tuhannya Zeus atau apalah lain. Ya itu dewa, itu kan sembahan mereka itu. Iya berarti kan itu harus gelarnya. Ya itu sembahan mereka, gitu itu sembahan mereka. Itu sembahan nenek moyang mereka. Iya, sekarang gelarnya seperti kata Tuhan begitu misalnya, atau kata dewa gitu, bisa untuk semuanya. Terus namanya, kalau nama kan bisa nama Wisnu, nah itu dewa Wisnu. Iya. Atau kalau nama Tuhan ya Allah misalnya. Sekarang siapa dari murid Yesus yang datang memperkenalkan Roma untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham? Itu siapa? Maksudnya kalau siapa, kan penyebarannya sampai ke sana, sampai ke Roma memang, bahkan dulu dimulainya dari sana. Siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ke sana? Ya semua loh. Aduh, ini kacau kalau semua. Enak kali kan bicara. Kita di bawah pemerintahan Romawi dulunya. Ya murid Yesus yang saya tanya loh, siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ajaran Yesus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Itu siapa? Apakah ajaran Yesus ini memang ajaran yang harus disiarkan kepada di luar Yahudi? Iya, kalau di luar Yahudi ya. Mana dalil perintahnya? Mana dalil perintahnya Yesus bahwa dia diutus ajarannya untuk seluruh umat manusia, termasuk non-Yahudi? Mana? Ya kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi pertama. Habis itu setelah selesai kan Yesus memberi perintah baru. Itu perintahnya kapan? Amanat Agung toh. Oh, Amanat Agung itu kapan ditulis? Ya kalau masalah, kok kembali ke masalah penulisan. Kan ya iyalah, kalau Yesus tidak pernah ucapkan tapi Yesus dituduh, itu kan bohong namanya. Lah penuduh masa lebih kuat daripada orang yang kalau begitu tunjukkan itu aja. Kan begini Bang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Satu. Dengar dulu Bang, makanya dengar penjelasan juga kan. Itu pengakuan Yesus. Nah sekarang silakan Anda jelaskan di mana Yesus mengakui dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke, kalau untuk Yesusnya ya jelas dimulai dari Yahudi dulu.
Tetapi tentang untuk siapa Yesus ini, untuk semua orang, bahkan untuk dunia. Kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Bukan untuk satu orang, bahkan untuk Bang Zuma juga. Yang saya tanya, Saudara Cuplis, kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, turun. Yesus kan mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan saya, ini Yesus bohong atau tidak? Tidak, kan permulaan. Berarti Yesus ini diutus untuk siapa? Permulaan untuk Bani Israel dulu. Ya itu kan karena kalian Kristen sampai kalian ngarang. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Anda percaya enggak itu? Percaya, betul. Ya sudah. Kalau Anda percaya berarti Yesus diutus hanya untuk siapa? Ya, untuk domba, untuk Israel. Untuk Israel. Kok ada tambah permulaannya? Ya, kan beritanya ada lagi toh, Bang. Kok ada permulaannya? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari siapa? Dari umat mana? Tapi kamu dapat jawab dari Israel. Dari umat Israel. Anda percaya itu? Dengar dulu, dengar juga. Ya, betul. Nah, betul, udah selesai. Jangan ada tambah-tambahin. Orang-orang yang jawab. Tapi ada ayat amanat agung, Bang. Amanat agung itu siapa yang nulis? Siapa yang nambahin? Ada nggak di manuskrip tertuanya? Bukan kalau Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Enggak toh, kita kan nggak ngomong manuskrip toh, kita kan ngomong sudah ada. Topiknya beda toh, Pak. Nggak bisa, orang beragama itu pakai akal, bukan pakai doktrin, bukan cuman kita mau ngatur-ngatur seenak perut. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Hanya loh. Tapi kami juga memberi jawab, kamu nggak kasih kesempatan. Gimana loh? Ya, saya tanya sama Saudara John. Menurut Yesus, dia diutus. Dia diutus untuk siapa? Makanya dengar. Kasih kesempatan lah kami mau melakukan jawaban. Ya, silakan. Waktu di Yohanes 4 bilang apa? Keselamatan berawal dari bangsa Yahudi. Waktu Yesus mengutus, dia bilang apa? Berita keselamatan harus dikumandangkan mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke... Itu tidak ada yang salah. Itu tak ada yang salah. Dengar dulu. Itu tak ada yang salah. Dengar dulu. Kisah para Rasul 13 ayat 47, dia bilang apa kepada si Paulus? Aku mengutusmu ke luar bangsa. Paulus lagi. Dengar dulu. Allah. Terus siapa Paulus mau lagi. kamu? Aku maunya Yesus, Bahlul. Bukan Paulus. Yesus di Antioquia. Hei, yang harus dipercaya menurut Elohim Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Yohanes juga di Antioquia. Hei, yang harus dipercaya Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Pemberitaan Injil. Tidak, iblis mau menyesatkan, tidak make cara gitu. Saya tanya dulu samamu. Ini yang mau dipercaya Yesus atau Paulus sih? Yesus kan? Nah, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Di mana domba hilangnya? Hilang itu berarti bukan di Yerusalem. No, sampai di Papua sana. Sampai Sabang sana. Domba hilangnya. Kalau dombanya sampai di ujung bumi, ke situ juga murid Yesus harus mencari domba itu. Bukan mencari kalian emang domba. Dengar dulu. Alamak, kami didengar nggak? Alamak. Yang harus dipercaya ini Yesus. Aduh, mau dengar nggak? Waktu ini Yohanes termasuk Paulus keluar bangsa Israel, dengar dulu, mereka ke sinagoge kepada bangsa-bangsa Israel. Terus dengar dulu,
Nggak ada mereka di luar bangsa, di orang-orang di luar bangsa Israel masuk datang. Tapi Yesus mengutus kepada, aku mengutus kamu kepada bangsa-bangsa Israel, domba-dombaku Israel. Mereka keluar Pak, baik di Antioquia, ke Makedonia, ke Korintus, Filipi, pokoknya mereka semua ke Yahudi. Di sinagoge ini yang kamu salah paham. Terus Anda Bani Yakub juga. Dengar dulu. Ke Roma juga mereka juga mencari orang Yahudi. Iya, dengar dulu. Pintar Anda. Dengar dulu. Kemudian mereka bertobat mengikuti Yesus. Nah, terus orang-orang di luar Yahudi masuk mengikuti Yesus. Itu yang kamu tahu. Apaan orang ini? Orang gila. Apaan? Kau gila itu. Kau gila. Ini yang kamu bilang kan tadi. Kau gila itu. Kau enggak waras kau itu. Kenapa kau jadi Kristen kalau begitu? Kalau kau jadi pengikut Yesus, ngapain kau jadi Kristen? Ngapain kau jadi Kristen kalau kau pengikut Yesus? Bang Zuma. Kembali. Kenapa yang ayat amanat agungnya nggak bisa digunakan? Kenapa kira-kira? Ya, kan karena itu adalah penipuan. Itu bukan perkataan Yesus, bro. Itu bukan perkataan Yesus. Itu penambahan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menjual Yesus ke seluruh manusia di atas muka bumi ini. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Kalian domba. Bang Suma mengatakan perkataan Yesus benar yang dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kan di Matius. Sementara di Matius 28 kan juga ada perkataan Yesus juga. Apa kata Yesus di situ? Yang 28? Iya, apa kata Yesus di situ? Kalau Anda mau memaksakan data yang baru disisipkan ini, silakan. Apa kata Yesus di situ? Ya kan di situ dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu Anda katakan itu ucapan Yesus. Iya kan itu di Terus kenapa kalau orang gila juga ini. Kenapa kalau itu adalah ucapan Yesus, Bung? Kenapa tidak tertulis di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus? Kenapa belakangan baru muncul tulisan itu? Kenapa? Maksudnya kenapa? Ya itu kan sudah diakui Bang. Soal tertulis, soal kodeks saja. Dulu sebelum ada kodeks kan nggak ada tulisan-tulisan seperti ini. Mereka Anda cerita by cerita. Anda sakit. Sih? Kalau Yesus tidak pernah mengucapkan itu, baru ditambahi, apakah menjadi benar? Bang Suma tahu dari mana? Coba Anda tampilkan kodeks tertua Anda dari Bible Anda, itu ada nggak? Matius 28 ini data nomor 16, 17, 18 sampai 20, ada nggak? Iya, kalau sumbernya saya nggak ngerti soal kodeks. Nah, itu dia makanya jangan ngotot. Sebelum ada kodeks itu pengakuan imannya ya perkataan mereka, cerita mereka. Berarti bertentangan dengan ucapan Yesus yang pertama. Ya, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda memaksakan karangan 28 dari Matius ini di data nomor 19-nya, berarti ucapan Yesus bertentangan dengan ucapan berikutnya. Aku hanya diutus. Berarti Yesus itu pembohong. Kok salah? Kesimpulannya ada di Yahudi. Kok salah pula? Yesus yang mengaku, aku hanya diutus. Dan Yesus itu menjadi raja hanya untuk Bani Yakub. Dalilnya ada dalam kitab saudara. Yesus jadi raja, hanya raja bagi Bani Yakub saja, bukan raja untuk dunia. Bahkan malaikat pun berkata bahwa Tuhan mengutus juru selamat hanya untuk Israel saja. Coba
Coba Anda baca Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kamu pernah mendengar kesaksian Dominus? Mati Anda 2 kali siapa? dan Anda Bani Yakub. Gini loh Bang, ya enggak lah. Maksudnya gini, itu kan menunjukkan ada perkembangan misi. Alamak gitu tuh, jangan bukan. Lah kalau misi Yesus hanya untuk Bani Israel, kenapa Anda, siapa Anda yang menambahkan? Anda siapa? Yesus misinya hanya untuk Bani Israel. Yesus sendiri yang bilang kok. Ah ini. Iya, dimulai keselamatan datang dari bangsa Yahudi, artinya ada permulaan, ada perkembangan. Iya, saya ngerti keselamatan dimulai dari bangsa Yahudi. Setelah itu Kristen. Ya. Setelah itu Kristen. Kristen. Iya, setelah itu diberitakan toh. Iya. Kristen gitu. Iyalah. Nenekmu kiper, udah kau turun, kau pi makan pantat anu saya, pendeta sana. Kau gila juga, turun. Kau turun. Kau gila itu. Kau ndak waras itu. Turun. Kau turun. Kau pi nyembah anak orang. Setelah Yesus Kristen katanya. Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Yesus itu juru selamat. Juru selamat, juru shalom, juru salam, juru Islam. Coba kau baca ya, di dalam kitab yang kau pegang sendiri nih. Di dalam kitabmu tertulis, kemudian di dalam kitab Matius 16:18. Aku Yesus berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus yang punya jemaat pertama setelah Yesus. Pertanyaan saya, jemaat pertama Petrus pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, betul? Apakah jemaat pertama adalah jemaat pemakan babi? Jemaat pertama adalah pemakan babi, pemakan anjing, ibadah minggu, menyembah Yesus, tidak bersunat. Apa betul? Yesus menyerahkan kemudian kepada Petrus sebagai pelanjut tongkat estafet pengajaran beliau. Pertama-tama jemaat yang didirikan kemudian di atas batu karang, jemaat mula-mula ini apakah makan babi, apakah tidak bersunat? Ini aja dulu. Kalau kalian mengatakan jemaat mula-mula tidak bersunat, jemaat mula-mula adalah pemakan babi, berarti Anda sudah gila. Tetapi kalau Anda mengatakan, ya nggak mungkin lah jemaat Petrus itu pertama kali pemakan babi tidak bersunat, Bang. Pasti mereka mengharamkan babi, pasti mereka itu bersunat. Berarti Anda masih bisa sehat, masih bisa diwaraskan berarti. Nah ini Yesua, kutanya samamu. Oke Bang. Jemaat mula-mula yang diserahkan kepada Petrus, apakah perkumpulan orang bersunat atau perkumpulan orang yang tidak bersunat? Bang, di mana tanah orang Yahudi sekarang ini? Di mana? Mana asal orang Yahudi? Jangan melebar. Jawab dulu, supaya kita tahu nih, Kristen ini menyembah Theos, Theos ini siapa? Jawab dulu. Yesus menyerahkan kemudian jemaatnya kepada Petrus. Petrus diminta untuk mendirikan sebuah jemaat di atas batu karang. Alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat mula-mula yang dipimpin oleh Petrus, kumpulan pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, atau justru sebaliknya? Jawab.